Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, di awal masa pewartaan dan karyanya di hadapan publik, ternyata saudara-saudara Yesus juga ibunya tadi dikisahkan datang menemui Yesus, dan bahkan dalam minggu lalu kita mendengarkan sebuah ungkapan yang menyatakan ketidakmengertian baik ibu maupun saudara-saudara Yesus pada apa yang sedang terjadi, pada apa yang sedang dilakukan atau diwartakan oleh Yesus, sehingga mereka menyebut Yesus sebagai tidak waras lagi. Hari ini kita mendengarkan bagaimana mereka juga mendatangi kembali Yesus saat Yesus berjumpa dengan orang-orang banyak yang duduk mengelilingi dia dan mengajar mereka. Perkataan yang diungkapkan Yesus hari ini tentang siapa yang menjadi ibu dan saudara-saudaranya tentunya bukanlah sebuah pernyataan yang mau melepaskan ikatan kekeluargaan atau bahkan melihat tidak penting lagi ikatan darah sebagai keluarga. Ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus justru memberikan relasi baru yang jauh lebih besar daripada sekedar ikatan darah, yaitu bahwa siapapun yang mau melakukan kehendak Allah, semuanya menjadi baik saudara, saudari, atau mungkin keluarga, ibu, bahkan apapun yang mau diungkapkan dengan kata-kata yang biasanya kita pakai sebagai ikatan persaudaraan dalam darah. Intinya, kehendak untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah menjadi ikatan baru bagi siapapun yang mau mendengarkan Yesus. Ikatan keluarga Allah inilah yang sekarang mau dibawa dan diwartakan oleh Yesus, karena semua orang menjadi saudara berkat Allah yang sama. Saudara sekalian yang terkasih, maka kepada kita juga ditawarkan hal yang sama, yaitu persaudaraan dalam kasih, persaudaraan yang diikat oleh Allah sendiri karena kita mau sungguh mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Kekristenan pertama-tama akan membuat kita akhirnya menjadi juga saudara-saudari Yesus, menjadi satu saudara di dalam naungan Allah yang sama. Dan karena itu salah satu kriteria pokok yang menjadi ukurannya tadi adalah apakah kita mau melakukan kehendak Allah. Semakin kita mau sungguh melakukan kehendak Allah, maka lalu ikatan itu menjadi ikatan yang semakin erat, karena menjadi tanda kesediaan untuk dijadikan anak-anaknya sendiri, anak-anak yang sungguh mendengarkan Allah sebagai Bapa dan akhirnya melaksanakan kehendak-Nya, sehingga kebaikan dan keselamatan sebagaimana dikehendaki oleh Allah bisa kita rasakan. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon senantiasa rahmat
dan kesediaan untuk mendengarkan kehendak Allah, tetapi juga kemudian untuk melakukannya sebagai tanda kesetiaan kita sebagai anak-anaknya.